great. How are you this morning? Yes, as usual, I hope all of you are good and then still keep on fire. Tetap semangat ya anak-anak. Okay, what day is today? Yes, today is Monday. But before we start our lesson, it's better if we pray first. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang biar kita tetap semangat, kita harus melakukan tepuk PPK. Come on everybody, let's do it. Come on, everybody can stand up. Okay, come on. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, very good. Oke, nah tadi kita sudah melakukan tepuk PPK. Nah sekarang sudah waktunya kita untuk belajar. Now let's see the video. Oke students, hari ini kita masuk subtema 3 pembelajaran 3. Nah di situ coba kamu perhatikan gambar pemulung sampah itu. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Nah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Nah, tahukah kamu ada orang yang kegiatannya sehari-hari mengumpulkan sampah yang dapat dikelola kembali. Nah, itu yang disebut dengan pemulung. Nah, para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Lalu, benda-benda tersebut disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda yang berguna. Nah, di sini contoh dari beberapa benda hasil daur ulang. Nah, cukup menarik ya anak-anak. Nah, bisa menjadi tas dan juga benda-benda yang bisa kita gunakan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menghargai jasa para pemulung tersebut. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas mengenai menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Nah, dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Nah, adapun contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan juga pedagang eceran. Nah, anak-anak, tahukah kamu ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses kegiatan produksi, di mana kegiatan proses produksi ini dapat menghasilkan pakaian seperti pakaian yang kamu kenakan sekarang ya anak-anak, di mana untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Adapun bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang tersebut ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Nah, selanjutnya kain tersebut akan dijahit oleh penjahit. Nah, begitulah proses produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi tersebut. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan juga pengusaha garmen. Nah, begitu panjang proses produksi ini anak-anak, sehingga kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain.
Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini mengenai pembelajaran 3. Nah, agar kamu lebih paham lagi, kamu boleh membaca buku kamu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan gambar yang ada di buku kamu pada halaman 109. Tahukah kamu jenis usaha yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman, di mana bibit tanaman tersebut dapat berguna untuk menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau tanaman-tanaman tersebut akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita pun akan terjaga. Wah, betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut ya anak-anak. Nah, menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu telah membahas mengenai kegiatan ekonomi sebelumnya. Nah, di sini setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, ataupun pengusaha. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, adapun caranya yaitu yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, inilah cara-cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat, sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, tahukah kamu anak-anak bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Nah, akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat dan juga kekacauan akan terjadi di mana-mana. Tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat juga akan terjadi. Nah, selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Miss harap mulai sekarang anak-anak Miss sudah mulai bertanggung jawab dalam kegiatan apapun, baik itu mengerjakan tugas-tugas maupun kerjaan yang diberikan orang tua kita masing-masing. Bisa ya anak-anak? Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Okay students, that's all for our lesson today. Now before we close our lesson, it's better if we pray. Come on, let us pray. Close your eyes and put your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our lesson again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah, Miss harap all of you still keep learning and then still keep spirit. Oke, tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Oke, that's all for today. Goodbye. See you tomorrow.